nggak sih waktu kalian nih lagi asik-asiknya main game, tiba-tiba handphone kalian lowbat? Kalau misalnya situasi lagi kentang banget nih, pasti kebanyakan dari kita lebih memilih untuk main game sambil ngecas dibandingkan berhenti dulu sambil nunggu baterainya terisi lagi. Padahal kalau boleh aku kasih saran nih ya, kalau ngecas ponsel sambil main game itu amat sangat tidak direkomendasikan. Terutama untuk HP-HP yang udah support teknologi fast charging apapun itu namanya. Nah makanya di video kali ini aku bakal ngasih tips and trick gimana caranya kalian bisa main game dengan nyaman di handphone kalian tanpa perlu khawatir handphone kalian bakal cepet lowbat. Yang pertama, kalian bisa beli handphone dengan baterai berkapasitas besar dan memiliki fast charging terbaik di kelasnya. Nah untuk masalah harga tergantung, kalau emang kalian punya budget yang lumayan tinggi, kalian bisa langsung aja beli handphone flagship. Tapi kalau emang kalian nih punya budget yang terbatas, minimal kalian bisa beli handphone kelas menengah dengan harga yang bersahabat. Karena sampai saat ini aku belum bisa rekomendasiin soal ponsel entry level yang punya fast charging yang benar-benar cepat. Tips yang kedua, karena kita kebutuhannya adalah soal bermain game, jadi pastikan kalian memilih handphone yang udah menggunakan chipset gaming. Kalau bisa kalian udah menggunakan Snapdragon 800 series yang terbaru ataupun 2-3 series sebelumnya. Tips yang ketiga, pilihlah handphone dengan jaringan 5G. Ya walaupun di Indonesia jaringan 5G itu masih nggak jelas ya, tapi once nanti di Indonesia jaringan 5G itu udah settle, ya handphone kalian itu udah support. Nah solusinya sembari menunggu jaringan 5G udah settle di Indonesia, ada baiknya kalian memilih handphone yang udah support jaringan Wi-Fi sih. Dan tips yang terakhir adalah, karena kebutuhan soal gaming yang lumayan intensif, jadi soal kenyamanan adalah hal yang utama. Dimana pemilihan layar juga penting, jadi minimal kalian harus memilih ponsel dengan layar AMOLED dengan refresh rate yang tinggi supaya lebih responsif. Jadi tadi kan aku udah ngasih tahu nih tips and triknya gimana caranya kalian bisa main game di handphone kalian tanpa takut lowbat. Nah akhirnya Realme melaunching handphone baru yang cocok untuk kebutuhan kalian, yaitu dengan kehadiran Realme GT Neo 3T. Alasannya simple sih, karena setelah aku dikasih kesempatan sama Realme buat pakai HP ini sekitar 1 minggu, aku menemukan sebuah inovasi yang belum pernah aku temuin dari sebuah ponsel gaming di kelas mid-range sebelumnya. Hal yang paling kerasa ada di sisi chargingnya yang super ngebut untuk kelas mid-range. Bayangin aja ya, hanya dalam waktu 12 menit kalian bisa ngisi baterai sampai 50% loh. Padahal kapasitas baterai yang di bawah HP ini lumayan jumbo di angka 5000 mAh. Semua itu berkat teknologi pengisian cepat terbaru dari Realme, yaitu 80 watt super dark charge yang disematkan di HP ini. Nah berkat fitur ini juga, aku udah gak pernah lagi tuh kepikiran buat main game sambil ngecas. Karena untuk ketahanan baterainya pun juga udah oke banget. Bahkan aku udah buktiin sendiri untuk main game sekelas Genshin Impact di settingan 60 fps, selama 30 menit baterainya cuma berkurang 9%, dari 48% ke 39%. Dengan kata lain, dengan kapasitas baterai 50%, aku bisa main Genshin Impact selama 2,5 jam non-stop tanpa harus khawatir lowbat. Dan pas baterainya sisa 5%, aku tinggal cas bentaran doang sambil nonton YouTube atau scrolling TikTok. Terus aku udah bisa main game lagi dengan aman dan nyaman. Surga banget gak sih? Selain sisi chargingnya yang bikin aku amazed banget, masalah performa gamingnya juga nggak ngecewain dong pastinya. Karena Realme GT Neo 3T ini udah menggunakan chipset Snapdragon 870 5G yang mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark mencapai 712.555 poin. Bahkan pas aku cek skor benchmarknya di 3D Mark pun, aku bisa mendapatkan overall skor mencapai 4.280 poin di Wildlife Test. Sekedar sebagai gambaran aja, pas aku main Mobile Legends di settingan grafis ultra dan frame rate high, aku bisa dapat frame rate yang stabil di 60 fps. Terus naik dikit ke Apex Legends. Sebenarnya di game ini cuma direkomendasiin main di settingan grafis HD dan frame rate high. Tapi karena aku ngerasa masih lancar banget, aku coba naikin ke settingan rata kanan. Dan ternyata masih bisa dapetin di kisaran 60 fps juga loh. Sementara untuk game paling berat yang aku coba mainin yaitu Genshin Impact, aku juga bisa dapet di kisaran 50-60 fps loh di settingan grafis medium 60 fps. By the way, chipset Snapdragon 870 5G ini udah mendukung jaringan Wi-Fi 6 ya. Jadi latensi yang kalian dapetin bisa lebih rendah dan jadi lebih kompetitif deh. Bahkan nih, demi lebih menunjang kenyamanan saat bermain game, Realme nggak lupa menyematkan sebuah teknologi yang mereka sebut Stainless Steel Vapor Cooling System Plus. Teknologi ini diklaim mampu mengurangi suhu hingga 18 derajat Celcius dan membuat kinerja Realme GT Neo 3T ini menjadi 20% lebih efisien. Terus kalau kita bicara masalah display, HP ini udah membawa layar seluas 6,62 inci Full HD+.
menggunakan panel AMOLED E4 dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Jadi meskipun HP ini menurut aku udah oke di sektor gaming dan pengecasan, pas dipakai untuk kebutuhan bermultimedia pun juga sangat mumpuni dan memanjakan mata. Belum lagi dari sisi audio, Realme GT Neo 3T juga ditunjang dengan dual stereo speaker bersertifikasi Dolby Atmos. Yang bikin aku makin amazed lagi adalah sisi kameranya. Biasanya kan handphone yang kalau udah terlalu fokus sama sisi performa gamingnya, ya jarang lah ya memperhatikan soal sisi kameranya. Realme GT Neo 3T membawa modul triple kamera di belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel yang didampingi lensa 8 megapiksel wide angle plus sebuah lensa makro beresolusi 2 megapiksel. Selain bisa menangkap gambar berkualitas tinggi di kondisi cahaya yang cukup, kamera di HP ini juga memiliki beberapa fitur penunjang buat kalian yang juga hobi foto-foto. Seperti fitur Super Nightscape yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan foto malam hari. Selain itu, terdapat pula fitur lain yaitu street photography, dan Realme juga menyediakan banyak preset filter untuk kebutuhan foto yang lebih dramatis. Setelah segala kelebihan fitur yang ada dari Realme GT Neo 3T ini untuk mendukung aktivitas gaming kalian, bahkan kalian sampai nggak perlu khawatir soal baterainya, ada juga loh kekurangan dari Realme GT Neo 3T ini, yaitu soal desainnya. Sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan, jujur ya, aku sama sekali nggak komplain terkait desain dari Realme GT Neo 3T ini. Tapi yang aku sayangkan adalah pas pertama kali datang ke kantor, kok Realme malah kirim ke Pricebook varian warna hitam shade black ini ya? Padahal mereka itu punya satu varian warna lain, yaitu Dash Yellow yang kesannya itu lebih keren dan wah loh. By the way, gak berselang lama, ternyata pihak Realme memutuskan untuk kirimin lagi loh ke kantor yang varian Dash Yellow. Aku cuma ngerasa beruntung banget sih bisa ngeliat dan ngerasain langsung keindahan desain dari varian warna Dash Yellow ini. Kesimpulannya adalah buat kalian yang mungkin ngalamin kasus serupa kayak aku yang udah aku mention di awal video tadi, Realme GT Neo 3T adalah salah satu ponsel terbaik yang bisa kalian pilih. Karena berkat teknologi 80W Super Dark Charge yang dipadukan dengan chipset Snapdragon 870 5G serta layar AMOLED E4 120Hz, membuat smartphone terbaru dari Realme ini bisa dibilang ponsel yang mampu mendukung kebutuhan gaming terbaik di kelas mid-range. Tapi balik lagi ya, keputusan ada di tangan kalian. Nah segitu dulu ya tips and trick dari aku. Dan sekarang aku mau ngucapin terima kasih untuk para Pricebook Mania yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Aku mau ngingetin untuk jangan pernah lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga CryptoBook. Hilmi pamit, bye-bye!